Selanjutnya ini kami sudah kemarin ya kami sudah membagikan pada waktu rakortek dengan pemerintah daerah, kami sudah membagikan aplikasi dan akun kepada pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk aplikasi penilaian observasi. Nah, Dinas Pendidikan dan BKPSDM lalu akan membuat akun untuk masing-masing kepala sekolah penilai. Kepala sekolah nanti akan membuat akun untuk guru senior yang dipilih. Guru senior yang dipilih. Nah, di sini kami tekankan bahwa guru senior yang memilih yang menilai penilaian observasi nanti untuk seleksi guru honorer, guru non ASN. Guru senior ini harus dipilih guru ASN. Jadi jangan sampai nanti ada guru non ASN menilai sesama guru non ASN. Jadi yang berhak untuk memberikan penilaian itu adalah guru ASN agar tidak ada conflict of interest. Itu. Jadi penilai itu betul-betul sudah jadi ASN gitu ya. Nah, seluruh akun kepala sekolah dan guru senior yang dibuat itu bukan hanya dibuat hanya sekolah-sekolah yang Bapak Ibu pemerintah daerah buka formasinya. Misalnya di sini ada sekolah, ada formasinya, ini ada formasinya, sekolah ini ada formasi, ini juga ada formasi. Bukan berarti hanya kepala sekolah yang sekolahnya ada formasi ASN P3K-nya saja. Namun seluruh kepala sekolah dan guru senior yang sekolahnya ada pelamar non ASN-nya. Bukan hanya ada formasinya, namun ketika ada individu pelamar, berarti kepala sekolahnya harus dibuatkan akun untuk dapat menilai individu guru non ASN sebagai pelamar seleksi untuk tahun 2022. Nah, terus gimana ini kalau seandainya dari dinas pengawas ini misalnya ada sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah, oke. Berarti pengawas ini langsung membuat akun untuk guru senior. Pengawas sekolah tidak perlu dibuatkan akunnya. Selanjutnya, ini yang tadi juga di sini juga kita bisa memahami yaitu di tahun 2022 ini yaitu sistem seleksinya dilimpahkan untuk Pemda sepenuhnya, yaitu contohnya kita dengar tadi yaitu pihak Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru senior ikut menilai observasi kepada guru-guru yang mengikuti seleksi P3K tahun 2022 ini. Contohnya, di sekolah A ada guru non ASN yang mengikuti seleksi P3K tahun 2022, maka di sekolah A tersebut baik kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah itu ikut menilai guru yang akan mengikuti seleksi P3K. Contohnya di sekolah A ada 2 orang guru yang ikut seleksi P3K. Baik dia mengikuti di sekolahnya tersendiri ataupun untuk mendapatkan formasi di sekolah lain, yaitu maka kepala sekolah dan guru senior, pengawas sekolah dan dinas pendidikan itu ikut berpartisipasi dalam melakukan penilaian observasi. Itu yang menilai itu adalah guru ASN. Guru senior yang ASN, kepala sekolah yang ASN, dan pengawas dan juga pihak dinas pendidikan dan BKPSDM. Itu ikut menilai guru di sekolahnya yang akan mengikuti seleksi P3K. Itu yang bisa kita pahami. Baik, kita dengar lagi. Selanjutnya, ini yang tadi juga Bu PLT Dirjen telah mengemukakan bahwa untuk seleksi observasi ada 3 komponen yang akan dinilai. Background check-nya, latar belakangnya, kompetensinya yang memiliki bobot 40%, dan kinerjanya yang memiliki bobot 60%.
Untuk latar belakang, ini hanya ya dan tidak. Ya dan tidak. Apakah dia melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat aditif, nafsa, atau melakukan intoleransi, dan lain sebagainya. Pemerintah daerah, baik Dinas Pendidikan maupun BKPSDM akan melakukan ya atau tidak. Sekalinya ya, sekalinya pernah dibilang ya, maka individu guru tersebut tidak akan bisa mengikuti ujian seleksi kompetensi dan kinerja. Jadi diharapkan ini karena guru diwajibkan untuk memiliki kompetensi sosial dan kepribadian juga ya, sehingga jika ada inkompetensi untuk masalah sosial dan kepribadian, maka dia langsung tidak bisa mengikuti ujian seleksi baik kompetensi maupun kinerja. Nah, selanjutnya untuk kompetensi, yaitu penilaian yang dilakukan, yaitu penilaian observasi itu ada 3 komponen, yaitu komponen latar belakang, kompetensi, dan kinerja. Seperti yang kita dengar tadi, yaitu masalah penilaian 3 komponen ini, yaitu yang dilakukan, yang pertama oleh yang latar belakang itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Ini masalah latar belakang, yaitu masalah penilaian tentang diri kita. Seperti yang dibilang tadi, itu apakah guru tersebut pernah menggunakan zat aditif ataupun nafsa, apakah guru tersebut intoleransi, apakah guru tersebut macam-macam, itu dinilai oleh pihak Dinas Pendidikan dan BKPSDM itu di masalah latar belakang. Dan juga di komponen, yaitu kita lihat di kompetensi. Untuk kompetensi ini yang dinilai adalah bagaimana tingkah laku individu guru tersebut, kompetensi guru tersebut sebagai guru. Sebagai guru, maksudnya bagaimana cara dia melakukan pembelajaran, bagaimana cara dia melakukan diferensiasi murid, bagaimana cara dia melakukan pengembangan diri dan lain sebagainya. Oleh karena kompetensi yang berbobot 40% ini merupakan indikator kinerjanya dia sebagai guru, maka yang bisa menilai hanyalah kepala sekolahnya, guru seniornya, dan pengawas sekolahnya. Karena nanti yang dinilai adalah masalah pembelajaran, diferensiasi, dan lain sebagainya. Intinya itu. Lalu untuk yang kinerja, yang berbobot itu di komponen kompetensi, yaitu mendapatkan nilai ada 40%. Ini yang menilai ini adalah 3 orang. 3 orang ini yang menilai kita di komponen kompetensi. Yang pertama adalah kepala sekolah kita dan guru senior yang ada di sekolah kita, dan juga pengawas sekolah yang mengawasi sekolah kita. Apa saja yang dinilai, yaitu masalah tentang kita, bagaimana kita cara mengajar ataupun bagaimana kita dalam menerapkan pelajaran kepada murid-murid ataupun kepada siswa-siswa yang ada di sekolah kita. Ini adalah guru ataupun kepala sekolah langsung yang menilai kita, dan guru senior yang ada di sekolah kita, dan pengawas yang mengawasi tempat sekolah kita mengajar sekarang. Karena beliaulah yang mengetahui bagaimana karakter kita, bagaimana kita dalam menerapkan kurikulum ataupun pelajaran-pelajaran agar murid mudah diserap ataupun mudah dimengerti. Karena beliaulah yang lebih mengerti tentang kemampuan dalam menerapkan pelajaran-pelajaran kepada siswa yang ada di sekolah. Yang selanjutnya yaitu masalah kinerja. 60% ini, itu individu itu akan dinilai bagaimana behaviornya dia, bagaimana tingkah lakunya dia sebagai individu ASN, bukan sebagai gurunya, namun sebagai ASN-nya. Bagaimana kinerjanya dia, bagaimana loyalitasnya dia, bagaimana pengabdiannya dia, bagaimana kolaborasinya dia, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena peta indikator kinerja ini adalah sebagai ASN-nya, bukan sebagai individu gurunya ya, sebagai ASN-nya, maka yang melakukan penilaian di sini adalah kepala sekolahnya, guru seniornya, pengawas sekolahnya, dan juga Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Ini ada bobot 60. Nah, ini nanti biarkan sistem gimana kalau seandainya
kepala sekolahnya tidak ada, yang ada hanya guru senior dan pengawas, maka pembobotan akan dilakukan. Kepala sekolahnya tidak ada, guru seniornya akan dapat bobot 60%, pengawasnya juga akan dapat 40%. Bagaimana jika yang ada hanya kepala sekolah dan guru senior? Tidak ada pengawasnya. Oke, berarti kepala sekolah dapat bobot 70%, guru senior dapat bobot 30%. Ini nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih detail lagi Juknis Kemendikbudristek yang sudah kita keluarkan untuk penilaian observasi. Selanjutnya kami informasikan ke Bapak Ibu semua, baik dari komponen calon pelamar dan maupun pemerintah daerah, bahwa ujian kali ini akan merging bagaimana pola kompetensi yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 yang dituntut, yaitu profesional pedagogik, sosial, dan kepribadian, lalu di-merge dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 yang menuntut untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural. Ini nanti soal akan memerge dan sudah ada, nanti ada di sistem penilaian. Bapak Ibu penilai tinggal menilai kesesuaiannya dia.